Oke, selamat pagi semuanya. Apa suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke, sip. Oke, mungkin hari ini kita akan selesaikan bab 9 ya. Kita akan bahas bagian terakhir yaitu Deret Taylor dan McLaurin. Terus ada hampiran menggunakan polinom Taylor atau polinom McLaurin ya. Oke, saya coba share screen. Hmm, oke, apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Oke, sebelum ke Deret Taylor, mungkin saya mau tambahkan sedikit materi kemarin ya, yaitu tentang operasi deret pangkat, tapi hanya yang bagian operasi integrasi ya. Jadi operasi kalkulus yang bagian integral saja. Oke, Eh, sebentar. Mungkin saya ambilkan dari yang kemarin dulu ya. Nah itu. Nah ini, oke, saya copy saja yang ini di sini ya. Oke. Oke, jadi review sedikit ya. Kalau misalkan kita bisa menyatakan suatu fungsi S dalam bentuk deret pangkat ya, pada suatu selang I ya, yang merupakan daerah kekonvergenan dari si deret pangkat tersebut, gitu ya, maka eh, untuk mencari deret pangkat dari fungsi, ya, fungsi S yang diintegralkan, itu sama saja dengan kita mengintegralkan mengintegralkan deret pangkat dari S suku demi suku ya, yang ruas kanan ini. Oke. Nah, contohnya kita mau menentukan deret pangkat dari oke, saya pakai notasi G saja ya. Gx sama dengan ln dari satu min X. Oke, seperti ini ya. Nah, model kita, ingat model kita itu adalah deret pangkat yang mirip dengan deret geometri ya. Oke, jadi di sini kita tahu deret pangkat dari, oke, misalkan saya pakai fungsi fx sama dengan yang kemarin ya, satu per satu min x itu adalah apa kemarin? Satu ditambah x ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Tapi ini hanya untuk berapa? Untuk x-nya di antara min satu dan satu. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kira-kira apa hubungan fungsi f yang bentuknya seperti ini dengan fungsi g? Ada yang bisa lihat nggak hubungannya apa kira-kira? Satu per sesuatu dengan ln sesuatu itu hubungannya apa? Kira-kira Integralnya, Pak. integralnya ya. Jadi f satu per satu min x kalau diintegralkan mungkin akan menghasilkan ln yang seperti ini.
Tapi kita coba dulu ya. Nah, sekarang mungkin karena kita mau mengintegralkan, mungkin kita harus ubah sedikit ya variabelnya ya. Kalau di sini jadi T, gitu. Jadi di sini kita punya FT, ini bisa diekspand jadi deret pangkat ya. 1 plus T kuadrat plus T pangkat 3 dan seterusnya. Tapi ingat, variabelnya harus di antara -1 sampai 1. Gitu ya. Mungkin ini saya tambahin. Jangan langsung deretnya, tapi fungsinya juga. Ft berarti 1/1 min T ya. Nah, ini sama dengan si deret pangkatnya. Untuk T di antara -1 dengan 1. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalkan Ft-nya kita integralkan? Integral dari 0 sampai X, Ft dt, gitu ya. Berarti integral 0 sampai X, 1/1 min T dt. Oke, kita coba integralkan ya. Eh, Gimana ini mengintegralkannya? Kita pakai apa? Kita pakai substitusi ya. Apa yang disubstitusi? Satu min U T. sama dengan Satu 1 min kurang T T. ya. Oke. Sehingga turunannya apa? Min Min 1. satu. Oke. Berarti dt-nya sama dengan apa? Min DU. Min du ya. Oke. Nah, sekarang gimana dengan batasnya? Batas Tahu, integral. diubah. eh Kalau T sama dengan 0, maka U-nya akan berapa? Jadi 1 min 0 sama dengan 1 ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan T-nya sama dengan X, maka gimana? Ya, Satu sama min dengan empat. 1 kurang X, mah. U-nya sama dengan 1 Satu min kurang X X. ya. Benar nggak? Iya, Pak. Oke, berarti ini integralnya akan jadi integral dari bawahnya 1 sampai atasnya 1 min X. Ini akan jadi 1/U. dt-nya jadi -1 kali du. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, berarti integral ini akan jadi minus lan dari mutlak U ya. Oke, dihitung dari 1 sampai 1 min X. Oke, oke. Eh, Sekarang kita coba substitusikan batas atasnya. Berarti kita peroleh minus lan mutlak 1 min X dikurangi minus lan mutlak 1 ya, benar nggak? Oke. Sebentar. Oke. Dan kita tahu lan 1 itu adalah 0 ya. Berarti ini akan jadi min lan mutlak 1 min X saja. Oke. Nah, tapi ingat, tadi kan ekspansi, sorry, tapi ingat, fungsi kita kan terdefinisinya dari -1 sampai 1 ya. Jadi di sini X-nya itu dari
min 1 sampai 1. Oke. Dan kalau X-nya itu dari min 1 sampai 1, maka yang di dalam LAN pasti positif ya. Oke. Ini pasti positif. Ya, kenapa? Karena X-nya di antara min 1 sampai 1. Ya. Berarti ini bisa ditulis dalam bentuk LAN dari 1 min X saja. Karena sama saja ya. Karena pasti positif. Oke. Oke. Dan kita tahu tadi, eh, ternyata si fungsi f kalau diintegralkan, dapatnya adalah minus LAN 1 min X. Artinya dia minus dari apa? Minus dari si G besar X ya. Fungsi yang mau kita cari deret pangkatnya. Oke, ini sama dengan minus G besar X. Oke ya, seperti itu. Maka diperoleh hubungan bahwa integral 0 sampai X Ft dt sama dengan minus Gx ya. Atau ini akan setara kalau misalkan kedua ruas kita kali dengan minus, hasilnya adalah Gx akan sama dengan minus integral 0 sampai X Ft dt. Oke, sampai sini aman ya? Atau ada pertanyaan dulu? Memperoleh hubungan fungsi f kecil dengan g besar yang mau kita cari deret pangkatnya. Oke, kalau belum ada mungkin saya lanjutkan dulu ya. Nah, karena hubungan antara G dan F seperti ini, gitu ya, maka deret pangkat dari Gx itu diperoleh dengan mengintegralkan deret pangkat dari F ya. Oke. Jadi nanti si Gx-nya ini akan sama dengan minus dari integral 0 sampai X. Nah, Ft-nya kita ganti dengan si deret pangkatnya dia, yaitu yang ini. Oke, jadi Ft-nya diganti dengan si deret pangkatnya. Oke ya. Integral dari 1 ditambah T ditambah T kuadrat ditambah T pangkat 3 ditambah seterusnya dt. Gitu ya. Oke. Berarti sama dengan minus dari apa teman-teman? Integral dari 1 terhadap T, T. T ya. Ditambah integral dari T, Setengah T kuadrat. ya, setengah T kuadrat ditambah integral dari T kuadrat, Sepertiga T pangkat 3. ya. Dan seterusnya ya, integral dari T pangkat 3 itu adalah seperempat T pangkat 4, dan ini seterusnya. Oke. Terus integralnya dihitung dari 0 sampai X ya. Oke. Terus kita lakukan substitusi batas atas, jadinya X ditambah setengah X kuadrat ditambah sepertiga X pangkat 3, dan seterusnya gitu ya, dikurangi substitusi batas bawahnya, yaitu 0 semua ya ini ya. Oke. Setengah kali 0 kuadrat ditambah sepertiga kali 0 pangkat 3, dan seterusnya. Dan yang kanan ini pasti 0 ya. Oke, yang ini 0. Oke. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah minus dari X ditambah setengah X kuadrat ditambah sepertiga X pangkat 3, dan seterusnya. Oke. Atau kalau kita kalikan minusnya ke dalam, jadinya adalah
minus X, minus setengah X kuadrat, minus sepertiga X pangkat 3, minus seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi dengan mengintegralkan si fungsi f, kita akan peroleh deret pangkat dari fungsi g ya. Oke, jadi kesimpulannya, deret pangkat dari fungsi gx sama dengan ln 1 min x adalah yang ini tadi, min, sorry, min x min setengah x kuadrat, min sepertiga x pangkat 3, min seterusnya gitu ya. Dan ingat, dia x-nya itu dari min 1 sampai 1. Gitu ya. Jadi konvergen kalau x-nya dari min 1 sampai 1. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Gimana? Aman? Halo? Aman ya? Aman, Pak. Suara saya masih masuk kan ya? Masih, Pak. Oke. Oke, sip. Kalau belum ada pertanyaan berarti aman ya. Variasi soal yang lain besok saja di tutorial. Sekarang saya lanjut dulu ke materi berikutnya yaitu deret Taylor ya. Jadi sebenarnya ada dua jenis ya, deret Taylor dan deret Maclaurin namanya ya. Jadi sebenarnya deret ini tuh deret apa gitu? Sebenarnya deret ini tuh ya perumuman dari deret pangkat untuk fungsi-fungsi yang lain. Gitu ya. Oke. Jadi misalkan eh, kita punya fungsi f ya, yang terdiferensialkan terus-menerus. Artinya apa? Artinya ya dia bisa kita cari turunannya secara terus-menerus ya. Jadi turunan pertamanya ada, turunan keduanya ada, sampai dengan turunan seterusnya ada. Gitu ya. Oke, sebentar. Nah, F ini terdiferensialkan terus-menerus di sekitar titik X sama dengan A. Gitu ya. Nah, terus ceritanya kita ingin mengekspan atau menyatakan F dalam bentuk deret pangkat. Jadi kita ingin menuliskan fungsi F-nya ini dalam bentuk deret pangkat seperti ini ya. Jadi Fx sama dengan C0 ditambah C1 X min A ditambah C2 X min A kuadrat ditambah C3 X min A pangkat 3 dan seterusnya. Gitu ya. Oke.
Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menentukan si konstanta-konstantanya? Oke, bagaimana kita menentukan ya C0 ini berapa, C1 berapa, C2 berapa, sampai seterusnya. Oke ya. Jadi bagaimana menentukan konstantanya, atau saya tulis Cn ya. Oke. Oke. Nah, sekarang caranya adalah kita lakukan semacam substitusi ke fungsi aslinya dan ke turunan-turunannya. Gitu ya. Oke. Sekarang kalau misalkan saya substitusi X sama dengan A, berarti kita peroleh apa, teman-teman? FA-nya sama dengan apa? C0 ditambah C1 A dikurang A ya. Jadi X-nya diganti A. Gitu. Kebayang nggak? Tambah C2 A dikurang A kuadrat tambah C3 A kurang A pangkat 3 dan seterusnya. Berarti dari sini, yang suku yang ini akan jadi berapa? Suku yang belakangnya ini akan jadi 0. 0 ya. Oke. Berarti dari substitusi ini kita peroleh apa? C0 sama dengan FA. Benar nggak? Karena yang belakang ini dia nilainya 0 ya. Oke, kebayang? Oke, ini kita substitusi X sama dengan A ke Fx ya. Oke, Oke, sekarang kita udah peroleh C0-nya sekian ya, FA. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau menentukan F aksen gimana? Kalau F-nya seperti ini, F aksennya apa? Ya, turunkan aja ya, suku demi sukunya. Turunan dari C0 apa, teman-teman? Turunan Nol. dari konstanta 0 ya. Nol. 0 ditambah turunan dari C1 dikali X min A. Turunan dari ini berapa? C1. C1. Turunan dari sebelahnya? 2C2 X min A. Yes. 2C2 X min A ya. Sebelahnya apa turunannya? 3C3 ya. X min A kuadrat. Bener nggak? Ya. Oke, dan seterusnya ya. Oke. Lalu kalau misalkan kita substitusi X min A, tapi sekarang ke F aksen, kita akan peroleh apa? F aksen A sama dengan apa? C1 ditambah 2 dikali C2A dikurang A ditambah 3C3 A kurang A pangkat 2 dan seterusnya. Gitu. Nah, dan kita tahu suku yang belakang ini juga nilainya berapa? Nol. 0 ya. Oke. Berarti kita peroleh di sini C1 akan sama dengan F aksen A. Oke, kebayang nggak? Oke ya. Oke, kita udah peroleh C0 dan C1. Sekarang kita coba
eh, turunkan F sekali lagi deh. Kita peroleh turunan kedua dari F. Oke. Berarti teman-teman menurunkan fungsi yang ini. Turunkan sekali lagi jadinya apa? Oke, Oh, turunan dari 0, 0, 0 ya. Tambah 0, turunan dari C1, 2C2. 0, 0 juga. Langsung ke turunan dari 2C2, X min A, 2, 2C2, 2C2. Oke. Ditambah turunan dari 3C3, X min A 6, kuadrat, 6C3, ya. C3 A kurang 6C3, A kurang A. min A pangkat, X kurang 1. pangkat 1 ya. Oke, kalau misalkan di sini ada berapa berarti suku? Ya saya tambah deh. C4, 4 ini ya. 12. 4C4, X min A pangkat 3 berarti. Kalau diturunkan suku ini, 12 12C4, 12C4, X X kurang A A kuadrat. kuadrat. iya. Oke. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama, substitusi eh, X sama dengan A sekarang ke turunan keduanya. Maka kita akan peroleh persamaan F double aksen A akan sama dengan 2C2, 2C2 ditambah 6C3 C3, A min A, A dikurang A ditambah 12C4 A kurang A kuadrat dan seterusnya ya. Oke. Nah, seperti yang tadi, yang belakang ternyata hasilnya berapa? 0, 0. Berarti kita peroleh apa dari sini? 2C2, C2-nya berapa? C2-nya F double aksen per 2. Iya, F double aksen A per 2. Oke, kebayang nggak? Hati-hati di sini sekarang ada duanya ya. Jadi 2C2 sama dengan F double aksen A, maka C2-nya akan sama dengan F double aksen A dibagi 2. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin saya menurunkannya cukup sampai sini aja karena kalau diteruskan ya akan sangat panjang. Tapi sebenarnya prosedur yang seperti ini itu bisa diulang sampai turunan yang seterusnya, gitu ya, sampai turunan yang lebih tinggi lagi. Tuh, kalau misalkan mau mencari C3-nya berapa, ya caranya adalah teman-teman menurunkan lagi, teman-teman peroleh F aksen 3, terus tinggal substitusi X sama dengan A, nanti dapat C3-nya. Gitu. Oke. Dan prosedur ini jika diteruskan akan menghasilkan rumus apa ya? Untuk konstanta secara umumnya. Gitu. Jadi proses di atas dapat diulang untuk n yang lebih tinggi ya. Jadi untuk mencari si konstantanya atau si Cn-nya. Oke. Nah, jika kita mencoba untuk mengulangi proses di atas gitu ya, dan kita coba melihat polanya, ternyata kita bisa menentukan Cn untuk n yang lebih umum. Oke. Jadi jika prosesnya diulang atau diteruskan ya, kita akan peroleh formula atau pola ya untuk menghitung Cn, yaitu, nah ternyata kalau diulang-ulang akan ada polanya ya teman-teman ya.
Jadi CN-nya itu akan sama dengan turunan F, turunan ke N dari F di titik A dibagi N faktorial. Itu ya ini ya. Nah, seperti ini polanya ya. Oke. Nah, jadi untuk mencari C yang lain gitu ya, tinggal gunakan formula atau pola yang ini. Ya, misalkan kalau kita pengen cari C3, berarti ya udah turunan ketiga gitu ya, di titik A dibagi N faktorial. Nah, dibagi 3 faktorial. Sorry. Oke, seperti itu. Kalau C100 ya turunkan 100 kali ya. Terus substitusi di A dibagi 100 faktorial. Gitu. Itu untuk cari konstantanya. Oke. Nah, sekarang saya akan coba mendefinisikan suatu deret pangkat yang bentuknya seperti tadi ya. Jadi, suatu deret pangkat dari fungsi f ya, dengan fx-nya kita expand jadi deret pangkat yang bentuknya seperti tadi, C0 ditambah C1, X min A, ditambah C2, X min A kuadrat, dan seterusnya, dengan si Cn-nya sama dengan turunan F, turunan ke N dari F di A, dibagi N faktorial, gitu ya, disebut deret Taylor. Dari F di sekitar X sama dengan A ya. Jadi deret pangkat yang lebih umum yang bentuknya seperti ini, oke, itu disebut sebagai deret Taylor ya. Deret Taylor dari fungsi F di sekitar X sama dengan A. Oke, lalu lebih lanjutnya, jika kita pilih A sama dengan 0, maka deret tersebut dinamakan deret Maclaurin. Oke, Maclaurin ya. Ini kurang jelas. Jadi intinya deret Maclaurin adalah kasus khusus dari deret Taylor ketika A-nya sama dengan 0 ya. Atau deret Taylor di sekitar X sama dengan 0. Oke, seperti itu ya. Oke. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Aman, Pak. Aman ya? Oke. Nah, sekarang penulisan deret Taylor itu bisa juga seperti ini ya. Eh, Oke, ini saya tambah deret Taylor dari fx di sekitar X sama dengan A
Jadi kita bisa menuliskan deretnya dengan mengganti si konstantannya dengan berbentuk seperti ini ya. Berbentuk turunan F, turunan ke N dari F di titik A dibagi N faktorial. Jadi untuk C0-nya, turunan ke 0 berarti ya eh, fungsi itu sendiri ya. Jadi FA dibagi 0 faktorial ditambah C1-nya, berarti turunan pertama, dibagi 1 faktorial dikalikan X min A, ditambah C2, berarti turunan kedua, dibagi 2 faktorial X min A pangkat 2, gitu ya, dan seterusnya. Oke, sampai turunan ketiga saja ya. Nah, menulisnya boleh seperti ini ya, langsung seperti ini. Oke, oh iya, tambahan lagi, dan kita tahu ini ya, kalau 0 faktorial hasilnya berapa? 1. 1 ya. Oke. Berarti yang suku ini akan sama aja kayak FA, gitu. Terus 1 faktorial itu juga 1 ya, berarti yang konstanta yang ini sama aja kayak F aksen A, seperti itu. Oke ya, ini penulisan saja. Oke. Oke, sekarang saya coba berikan formula Taylor tapi pakai galat atau sisa ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita tinjau suatu fungsi f yang dapat diturunkan sebanyak n plus 1 untuk setiap x di selang buka i ya, yang memuat a gitu. Jadi artinya ini di sekitar x sama dengan a maksudnya ya. Di yang kalimat ini maksudnya adalah, sorry, eh, kalimat yang ini maksudnya adalah di sekitar x sama dengan a, gitu ya. Nah, maka untuk setiap x di i gitu ya, fx itu dapat dinyatakan dalam bentuk deret Taylor seperti ini, tapi di belakangnya kita ganti dengan suku sisa, gitu ya, suku sisa. Dan ternyata suku sisa atau di sini dituliskan dalam bentuk Rnx itu rumusnya seperti ini. Oke. Nah, terus di sini ada bilangan C ya. Bilangan C itu ternyata ya suatu bilangan di antara X dan A. Oke. Di antara X dan A itu maksudnya di antara X dan A itu bisa C-nya lebih besar dari X, tapi lebih kecil dari A, gitu ya. Atau dibalik, C-nya lebih besar dari A, tapi lebih kecil dari X, gitu ya. Intinya di antara X dan A, gitu. Oke ya. Nah, nanti rumus ini akan kita pakai ketika kita mencoba mengaproksimasi nilai suatu fungsi menggunakan polinom Taylor ya. Nanti kita akan coba lihat. Gitu. Ya, sementara ini saya berikan dulu saja formulanya. Oke. Lalu selanjutnya, nah ini ya, sebentar. Nah, sekarang kita lihat ke konvergenannya ya, ke konvergenan dari si deret Taylor.
Nah, si Dirichlet Taylor ini akan konvergen ke fungsi yang asli di sekitar X sama dengan A kalau apa? Kalau limit untuk N yang menuju tak hingga dari suku sisanya itu menuju 0. Itu ya, dia akan konvergen ke suku aslinya. Sorry, dia akan konvergen ke fungsi aslinya kalau limit ketika N-nya menuju tak hingga dari suku sisanya itu menuju 0. Oke, ini maksudnya adalah untuk N yang sangat besar, maka suku sisanya menuju 0. Itu ya, kurang lebih seperti itu ya untuk kekonvergenannya. Oke, tapi di sini mungkin saya ya beritahu saja, karena pada prakteknya nanti teman-teman ya di soal mungkin hanya ditanyakan Dirichlet Taylor dari suatu fungsi saja. Tuh, untuk mengecek kekonvergenannya kayaknya eh, kecil kemungkinannya untuk keluar ya. Jadi mungkin kita lebih banyak belajar gimana sih caranya menentukan Dirichlet Taylor dari fungsi yang diberikan. Seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang biar lebih kebayang gimana sih cara menentukan Dirichlet Taylor dari suatu fungsi, kita akan coba lihat contoh ya. Oke. Eh, deh, contohnya ini aja yang di buku ya. Tentukan Dirichlet Taylor untuk fungsi fx sama dengan ln x di sekitar x sama dengan 1. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat lagi formula Taylor ya, yang seperti ini. Saya copy saja. Oh, sorry. Ini saja ya. Nah, karena rumusnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi mungkin untuk menentukan Dirichlet Taylor untuk fungsi yang seperti ini, ln x, kita harus mencari turunan turunan dari si ln x ini. Oke, tapi kita carinya di titik mana kira-kira? Kalau yang ditanyakan di sekitar x sama dengan 1. Kita cari turunannya di mana? Kita harus mencari turunan dari f di titik 1 ya, karena ini ditanyakannya di sekitar x sama dengan 1. Oke, jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari turunannya dulu, nanti baru dicari di titik 1. Itu ya. Ini jawab. Kita cari turunan-turunan dari di X sama dengan 1 gitu ya. Oke, mungkin turunan ke nolnya dulu. Turunan ke 0 ya dia fungsi yang asli gitu ya. Berarti si fx-nya. Oke. Lalu kalau kita hitung f0,
sorry, F1, kalau kita hitung F1 nilainya berapa? Dia akan sama dengan lan dari 1. Lan 1 itu berapa? 0. 0 ya. Oke. Oke, ini turunan ke nolnya, yaitu fungsi aslinya. Kita lanjutkan ke turunan pertama. Oke, berarti kita turunkan si lan-nya. Lan X kalau diturunkan, 1/X. 1/X. Oke, berarti F aksen 1 nilainya berapa? 1. 1/1 sama dengan 1. Oke, lanjut turunan kedua. Turunan dari 1/X berarti. Berapa tuh? Berapa turunan dari 1/X? Min Min 1 1 per X kuadrat. Min 1/X kuadrat ya. Berarti nilai F double aksen di 1 itu adalah min 1/1 kuadrat sama dengan Min 1. min 1. Oke, mungkin kita cari sampai turunan ketiga saja. Turunan ketiganya apa ini? 2 per X pangkat 3. Oke, 2/X pangkat 3. Ada yang bingung nggak? Kenapa bisa 2/X pangkat 3? Kalau bingung, Min kali min positif ya. iya, Itu kan X, 1/X pangkat 2-nya bisa dibalik ke atas. Jadi betul. turunin. Dikotret saja ya kalau bingung ya. Turunan ketiganya berarti kan kita menurunkan si turunan keduanya atau si minus 1/X kuadrat kan? Berarti ini akan sama aja kayak kita menurunkan minus X pangkat berapa? Pangkat min 2 gitu. Oke. Lalu ya udah kita pakai aturan pangkat saja. Oke, pangkatnya ke depan. Jadi min 1 dikali min 2, X pangkatnya dikurang 1. Seperti ini ya, aturan pangkat biasa. Oke, ini akan jadi min 1 kali min 2 jadi 2, X pangkat min 3. Lalu ini akan sama dengan 2/X pangkat 3 ya. Seperti itu. Oke, kebayang ya? Oke. Berarti ya kita bisa cari turunan ketiga di 1. Nilainya adalah 2/1/3 sama dengan 2. Oke. Oke. Nah, mungkin untuk deret Taylor cukup sampai turunan ketiga saja ya. Oke. Nah, sehingga diperoleh deret Taylor untuk fungsi f sama dengan ln x di sekitar x sama dengan 1, yaitu apa? Pakai rumus yang atas, teman-teman. Oke, suku pertamanya adalah FA dibagi 0 faktorial. Berarti apa? FA-nya itu adalah F1. F1 dibagi 0 faktorial, itu adalah F1 dibagi 1 ya. Berarti suku pertamanya adalah 0/0 faktorial ya. Ditambah suku keduanya, 1/1 faktorial. oke. Suku keduanya adalah 1/1 faktorial.
ditambah suku ketiganya, yang ini ya, F double aksen A, artinya F double aksen 1/2 faktorial. Atau jangan deh, nanti bingung ya kalau langsung saya tulis seperti ini ya. Karena teman-teman mungkin belum familiar sama rumusnya, ya udah saya tulis ulang saja. Oke, rumusnya itu adalah eh, karena ini di sekitar X sama dengan 1, ya udah saya langsung pakai F1 ditambah F aksen 1 dikali X min 1 ditambah F double aksen 1/2 faktorial kali X min 2. Sorry, X min 1 pangkat 2 ditambah F turunan ketiga di 1 dibagi 3 faktorial X min 1 pangkat 3 dan seterusnya. Ya, oke. Berarti ini sama dengan F1-nya. F1-nya 0 ya. Ini 0 ditambah F aksen 1. F aksen 1 ini 1. Berarti 1 dikali X min 1 ditambah F double aksen 1. Ini min 1 dibagi 2 faktorial kali X min 1 kuadrat ditambah turunan ketiga, itu 2 ya. 2 dibagi 3 faktorial X min 1 pangkat 3 dan seterusnya. Oke. Oke, seperti ini ya. Nah, ini saya cuma menuliskannya sampai suku ke berapa? Keempat ya berarti ya. X pangkat 3-nya ini kan suku keempat, karena suku pertamanya kan ya nilai fungsi di A gitu. Oke, mungkin nanti kalau di kuis atau latihan atau apapun, kalau misalkan disuruh menulis deret Taylor, itu teman-teman ya cukup sampai ya pangkat 3 saja ya, atau suku keempat saja. Gitu. Jadi cukup dicari sampai turunan ketiganya saja, itu sudah lumayan bagus ya. Nah, tapi kalau perintah soalnya itu dimension, tuliskan deret Taylor untuk fungsi ini di sekitar X sama dengan berapa, sampai suku ke berapa, ya berarti teman-teman harus mengikuti instruksi di soal itu. Oke? Tapi kalau misalkan tidak ada instruksi, ya sampai X pangkat 4 itu sudah cukup ya, saya rasa ya. Seperti itu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Aman, Pak. Teman ya. Nah, sekarang contoh lagi yang Maclaurin. Tentukan deret Maclaurin untuk fungsi sin X. Oke. Oke, tentukan deret Maclaurin untuk fx sama dengan sin X. Ini gimana tuh teman-teman caranya? Kalau deret Maclaurin, tadi gimana? X-nya sama dengan 0. A-nya sama dengan A-nya yang sama dengan 0 ya. Jadi deret Maclaurin itu adalah deret Taylor di sekitar X sama dengan 0. Oke. Berarti yang harus dilakukan pertama apa teman-teman? Untuk menentukan deret Maclaurin. Seperti yang tadi apa yang dilakukan? Mencari apa ini? turunan. Dan turunannya, Pak. Turunan ya.
Oke, cari turunan-turunan dari F ya. Mulai dari turunan ke 0 atau si fungsi aslinya ya. Oke, kalau fungsi aslinya ya tinggal disalin saja. Fx sama dengan sin X. Oke. Lalu dari sini kita bisa cari F0. Artinya kita cari sin 0. Sin 0 itu berapa teman-teman? 0. 0 ya. Oke, oke, kita peroleh F0 sama dengan 0. Terus turunan pertamanya sekarang. Turunan dari sin apa? Cos. Cos. Oke. Lalu kita substitusikan X sama dengan 0. Kita peroleh di sini cos 0, 1. 1. Oke. Terus turunan kedua. Turunan dari cos apa? Min sin. Min sin. Oke. Berarti nilainya saat X sama dengan 0, min 0. sin 0 sama dengan 0 ya. Oke. Oke, terakhir sampai turunan ketiga saja. Turunan dari min sin, Min cos. min cos. Terus kita substitusikan X sama dengan 0 ya. Berarti min cos 0 berapa? Min 1. Min 1. Oke. Nah, selanjutnya apa teman-teman? Selanjutnya ya kita substitusikan ke rumus dari deret Taylor atau deret Maclaurin ya. Jadi deret Maclaurin untuk fungsi sin adalah Oke. Nah, karena dia deret Taylor di sekitar X sama dengan 0, maka rumusnya akan menjadi seperti ini ya. Yang pertama F0, jadi ganti saja A-nya dengan 0. F aksen 0, X min 0, gitu ya, ditambah F double aksen 0, dikali X min 0 kuadrat, tambah turunan ketiga di 0, dikali X min 0 pangkat 3, dan seterusnya. Ya. Nah, ini bisa disederhanakan, teman-teman ya. Oke, ini akan jadi F0 ditambah F aksen 0. Nah, X min 0 itu jadi X saja ya. Oke, khusus untuk Maclaurin ya. X min 0 jadi X. Ditambah ini jadi, oh sebentar ada yang kurang ya. Yang kurang faktorialnya. Ini harusnya dibagi berapa? 2 faktorial. Yang ini dibagi 3 faktorial. Gitu ya. Oke. Berarti ini jadi F double aksen 0 dibagi 2 faktorial dikali X kuadrat. Gitu ya. Ditambah turunan ketiga di 0 dibagi 3 faktorial. X min 0 itu jadi X dipangkatkan 3 ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, sehingga teman-teman tinggal substitusikan aja sekarang. F0. F0-nya berapa? 0. 0 ya. Berarti 0 ditambah F aksen 0. X. F aksen 0, 1 ya. Oh ya. 1 dikali X ditambah F double aksen 0. 0 0 per juga. 2 faktorial kali X kuadrat ditambah turunan ketiga Min 0. min 1 per Gitu ya. 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya ya. Oke, seperti ini. Nah, sehingga deret ini sebenarnya bisa disederhanakan ya, teman-teman ya. Jadinya apa?
X ditambah, karena yang ini 0 ya. Yang ini 0 dan yang ini juga 0. Berarti sukunya hanya tinggal X min ya. Min 1/3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Untuk. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Man? Aman, Pak. Aman. Oke. Sebentar. Aduh, udah. Nah, mungkin kita coba satu lagi ya. Tentukan deret Maclaurin untuk fungsi eksponen sekarang. Oke, gimana nih teman-teman? Ya, prosedurnya sama saja ya. Cari turunan-turunan dari fungsi f ya, yaitu fungsi eksponen, pangkat x ya. Oke, mulai dari turunan ke 0, yaitu fungsi itu sendiri, sama dengan pangkat x. Lalu karena dia mintanya deret Maclaurin, kita cari f di berapa? F Nol. di 0. Oke. Berarti hasilnya apa nih? Pangkat 0 sama dengan 1. 1. Oke. Terus kita turunkan. Turunan dari pangkat x apa? pangkat E pangkat X. Pangkat x ya. Sehingga kalau disubstitusikan x sama dengan 0, ya sama saja ya. Pangkat 0 sama dengan 1. Turunan keduanya gimana? sama, Pak. Sama saja ya. Sehingga turunan kedua di titik 0, jadinya pangkat 0 sama dengan 1 juga. Terus turunan ketiganya, ya pangkat x juga ya. Sehingga nilai turunan ketiga saat x-nya 0, sama lagi ya. Pangkat 0 sama dengan 1. Oke. Nah, selanjutnya, substitusikan ke rumusnya ya. Jadi diperoleh deret Maclaurin untuk fx sama dengan pangkat x, yaitu apa? Ingat tadi f0, kalau Maclaurin ya, ditambah f aksen 0x, ditambah
F double aksen 0 dibagi 2 faktorial X kuadrat ditambah turunan ketiga di 0 dibagi 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Oke, ketika disubstitusikan hasilnya berapa? Satu tambah satu. F0 1 ditambah X. 1 kali X. Oke, terus 1/2. X kuadrat per 2 faktorial. ya, so ini saya ganti aja ya. 1 per 2 faktorial X kuadrat ditambah 1 per 3 faktorial kali X pangkat 3 dan seterusnya. Gitu ya. Atau ya bisa juga tadi ditulis seperti yang temannya bilang ya. 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Oke, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk deret Maclaurin E pangkat X. Oke, kalau belum mungkin saya berikan sedikit ini ya, rangkuman. Jadi dengan menggunakan prosedur yang sama, seperti yang kita lakukan pada contoh, kita akan peroleh eh, deret Maclaurin untuk fungsi-fungsi yang lain. Gitu ya. Jadi kita akan peroleh juga untuk fungsi cos, untuk fungsi sin hiperbolik dan cos hiperbolik. Gitu ya, seperti pada daftar berikut ya. Oke. Nah, khusus untuk 3 deret di atas atau 3 fungsi di atas, dia konvergennya hanya untuk X di antara min 1 dan 1 ya. Jadi yang pertama ini kan model kita ya untuk mengerjakan deret pangkat. Gitu. Dan ternyata ini juga termasuk deret Maclaurin gitu sebenarnya. Deret Maclaurin dari si fungsi 1/1 min X ya. Gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk soal yang menggunakan deret Maclaurin, gitu ya, untuk soal yang menggunakan deretnya, bukan ditanyakan deretnya, tapi cukup menggunakan, misalkan untuk aproksimasi fungsi ya, itu teman-teman bisa langsung gunakan deret ini. Oke, tapi dengan catatan ya kalau teman-teman hafal ya, kalau teman-teman hafal bentuknya. Tapi kalau misalkan lupa nih deret Maclaurin dari cos X itu apa bentuknya? Ya udah teman-teman lakukan prosedur yang sama seperti yang tadi ya, gitu. Dan yang perlu teman-teman ingat ya rumus ini sebenarnya, rumus dari deret Maclaurin dan deret Taylor tentunya ya, gitu. Oke, oke. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya lanjutkan ke bagian terakhir ya dari bab 9, yaitu aproksimasi atau hampiran ya.
dengan menggunakan suku banyak. Oke, suku banyak ini nama lainnya itu polinom ya. Polinom Taylor dan Maclaurin. Jadi ini lebih ke aplikasi dari deret Taylor dan deret Maclaurin ya. Jadi saya tulis definisinya dulu, apa itu suku banyak atau polinom Taylor, Taylor dan Maclaurin. Jadi suku banyak Taylor atau Maclaurin ya merupakan merupakan suatu suku banyak yang diperoleh dengan memotong deret Taylor ataupun Maclaurin gitu ya, hingga suku tertentu gitu ya. Oke. Secara gampangnya definisinya kurang lebih seperti itu. Terus penulisannya sekarang ya, penulisannya suku banyak atau polinom, polinom Taylor orde orde n ya. Ini kita pakai istilah baru orde n dari fungsi f di sekitar x sama dengan a. Itu artinya kita akan memotong si deret Taylor-nya sampai suku ke n saja. Itu ya. Ini ditulisnya sebagai p subscript n x, itu ya. Oke, ya udah rumusnya itu sama, tapi di sini kita potong sukunya sampai yang memuat pangkat n saja. Di ini yang pertama FA ditambah F aksen A dikali apa? Dikali X min A ditambah F double aksen A dibagi 2 faktorial X min A kuadrat. Nah, ini diteruskan sampai suku ke suku yang memuat pangkat n ya, gitu ya. Jadi ya yang ada turunan ke n-nya gitu kurang lebih. Nah, seperti ini. Oke. Nah, biar lebih kebayang, mungkin contoh tentukan polinom Taylor atau Maclaurin saja ya. Maclaurin untuk
fungsi yang tadi kita sudah tentukan deret Maclaurin-nya, yaitu yang E pangkat X saja ya. Oke, ini saya tambahi orde saja. Oke, ini ya. Misalkan soalnya menanyakan hal seperti ini. Tentukan polinom Maclaurin orde 2 untuk fungsi f sama dengan E pangkat X. Artinya apa? Artinya kita memotong deret yang tadi ya, deret Maclaurin hingga suku kedua gitu. Sorry, bukan suku kedua, tapi suku yang memuat n sama dengan 2 gitu. Oke, ini saya copy ya. Loh, sebentar. Oh, hmm, Nah, deret Maclaurin-nya kan tadi seperti ini ya. Ini si deret Maclaurin-nya. Oke. Nah, kalau polinom Maclaurin per 2 artinya kita ambil hanya sampai suku yang memuat X pangkat 2 saja. Yaitu kita ambil yang ini ya. Oke. Suku yang memuat X pangkat 2. Oke, atau suku yang memuat si turunan keduanya. Yaitu sampai suku yang X kuadrat per 2 faktorial saja. Yang ini merupakan polinom Maclaurin orde 2. Itu ya. Sehingga nanti kita bisa tuliskan P2X sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial. Oke, cukup gini saja ya. Oke, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Aman, Gimana? Halo? aman Pak. Aman ya? Oke. Nah, sekarang gunanya si polinom Taylor atau polinom Maclaurin itu adalah untuk mengaproksimasi atau mengira-ngira suatu nilai fungsi ya di titik tertentu. Oke, contohnya seperti ini. Oke. Nah, misalkan kita ingin menghampiri nilai cos 0,2 dengan menggunakan suku banyak Maclaurin dari cos X yang berorde 4. Oke. Artinya di sini kita harus mencari turunannya sampai turunan ke berapa di sini? Kedua. Ke Keempat. Keempat. keempat ya. Oke, berarti langkah awal yang harus kita lakukan itu adalah mencari turunan dari cos X ya. Di sini kita cari turunan fx sama dengan
cos X hingga turunan ke 4 saja ya. Kenapa? Karena di sini yang ditanyakan adalah polinomnya yang berorder 4. Gitu, ditanyakan yang berorder 4 ya. Oke, kita mulai dari turunan ke 0 seperti yang tadi, yaitu fungsi aslinya ya. Sama dengan cos X. Terus kita hitung nilai F di 0. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah suku banyak Maclaurin. Artinya di sekitar X sama dengan 0 ya. Oke. F0 berarti cos 0, 1. 1. Oke. Sekarang kita turunkan sekali. Turunan dari cos apa? Min sin. Min sin. Oke. Berarti nilai F aksen di 0 itu adalah apa? Minus 0. sin 0. Sama dengan 0 ya. Selanjutnya, F double aksen X, turunan dari min sin, Min cos. min cos. Oke. Berarti nilai F double aksen di 0 itu Min adalah 1. min cos 0, nilainya Min 1. min 1. Benar nggak? Betul. Oke. Next, turunan ketiga. Berapa ini? Sin X. Sin X. Sin X ya. Oke, min cos kalau diturunkan lagi balik jadi sin. Oke. Terus turunan ketiga di 0 berarti sama dengan sin 0 hasilnya 0. 0. Oke. Terakhir kita cari turunan keempat ya. Berarti kita turunkan sekali lagi si sin X-nya. Yaitu kita peroleh balik lagi ya cos X. Oke, berarti kita peroleh F turunan keempat di titik 0. Berarti ini adalah nilai cos di 0, yaitu 1. 1. Oke ya. Oke. Berarti kita bisa dapatkan polinom Maclaurin order 4 ya. Seperti ini. Ini akan sama dengan, ya sebenarnya deret Maclaurin yang dipotong sampai suku yang memuat turunan keempatnya. Berarti ini jadi F0 ditambah F aksen 0x ditambah F double aksen 0 per 2 faktorial X kuadrat ditambah turunan ketiga di 0 per 3 faktorial X pangkat 3. Terakhir, turunan keempat di 0 dibagi 4 faktorial X pangkat 4. Udah tinggal substitusi nilainya. F0 jadi 1. Tambah F aksen 0, 0 kali X, ditambah F double aksen, min 1 per 2 faktorial X kuadrat, ditambah turunan ketiga, itu 0 ya. Oke. Terus turunan keempatnya 1. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau disederhanakan, ini akan jadi apa, teman-teman? Polinomnya. 1 min X kuadrat per 1 2 min apa? X kuadrat per 2 faktorial. Ya. X kuadrat per 2 faktorial, terus Ditambah X pangkat 4 per 4 ya, faktorial. X pangkat 4 per 4 faktorial. Gitu ya. Oke. Nah, polinom ini, oke, polinom ini nanti akan kita gunakan untuk menghampiri atau menaksir nilai cos 0,2. Gitu ya. Dan polinom ini bagus untuk menaksir nilai cos ini, cos 0,2. Kenapa?
Karena titik 0,2 itu dekat dengan 0. Oke, dekat dengan 0 ya, dekat dengan titik persekitaran si deretnya. Gitu. Karena tadi kan deret Maclaurin itu kan di sekitar X sama dengan 0 ya, dan 0,2 dekat dengan 0. Gitu. Oke, sehingga ini bagus untuk menghampiri nilai cos 0,2. Nah, berarti si cos 0,2 itu kan sama dengan nilai fungsi nilai f di titik 0,2 ya. Benar nggak? Tadi kan kita definisikan fx sama dengan cos x ya di sini. Oke. Dan nilai f 0,2 ini dihampiri menggunakan apa? Menggunakan si P4 0,2 gitu. Oke, menggunakan P4 0,2. Sehingga nanti hasilnya akan jadi apa, teman-teman? P4 0,2 artinya apa? 1 dikurangi 0,2 kuadrat 2 Ya, faktorial. kita substitusikan 0,2 ke polinom ini ya. Ya. Oke, atau ke suku banyak ini. T1 min 0,2 kuadrat per 2 faktorial ditambah 0,4 pangkat 4 per 4 faktorial. Udah. Nah, nanti ketika kuis atau apa ujian ya, itu kan teman-teman nggak boleh pakai kalkulator. Oke. Jadi kalau misalkan ada soal diminta untuk mengaproksimasi atau menaksir nilai yang seperti ini, terus teman-teman dapatkan bentuk seperti ini ya, ya satu dikurangi pecahan gitu ya, ini biarkan saja. Oke, biarkan saja seperti ini nggak apa-apa ya. Harusnya udah benar seperti ini. Karena kan kalau misalkan ini mau dibongkar atau dihitung gitu ya, mungkin ini akan makan waktu yang lama gitu. Jadi daripada teman-teman menghitung yang seperti ini, lebih baik waktunya digunakan untuk menyelesaikan soal yang lain gitu. Yang seperti ini dibiarkan saja, nilainya harusnya udah maksimal. Udah dapat nilai maksimal ya. Asalkan mungkin hati-hati dengan tanda ya. Hati-hati dengan tanda plus sama minusnya atau si faktorialnya. Biasanya lupa ya. Lupa kalau ada penyebut yang berupa n faktorial gitu. Hati-hati di sana saja. Kalau masalah menghitung, ya tidak usah disederhanakan, ini sudah benar. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, Ya, itu yang pas disubstitusi 0,2 pangkat 4 atau 0,4 pangkat 4? oh iya salah. Iya ya, sorry. Harusnya apa? 0,2 kan? 0,2. Ya. Ya, contohnya seperti itu ya. Kurang teliti. Terus dari soal kan dia minta juga batas yang baik, itu maksudnya apa, Pak? Oh iya, itu belum. Sebentar lagi. Oke, Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? aman, Pak. Namanya yang lain gimana? Atau ada koreksi? Mungkin saya salah menulis atau sesuatu gitu. Ada sesuatu yang kurang pas. Oke. Oke, kalau misalkan tidak ada, mungkin kita coba lanjutkan ke bagian ini ya. Tentukan juga suatu batas yang baik ya, bagi R4 0,2. Oke, maksudnya R4 ini adalah suku sisa ketika kita memotong deret Maclaurin-nya sampai yang memuat turunan keempat.
Ya. Atau mungkin biar gampang menyebut deret ini tuh, mungkin kita kesepakatan saja ya teman-teman ya. Jadi mana bentuk umum deret Taylor, sebentar. Nah ini ya. Hmm. Mungkin yang awal ini kita sebut sebagai suku ke nol saja ya, biar sesuai dengan pangkatnya. Ini kita mulai dari suku ke nol, yang ini suku ke satu ya, atau suku pertama. Ini suku kedua, dan yang ini, sorry, ini kedua, ini suku ketiga. Gitu aja ya, biar nggak bingung. Jadi kalau kita definisikannya dari suku ke nol, berarti polinom Taylor atau polinom Maclaurin order n itu adalah polinom yang diperoleh dengan memotong deretnya sampai suku ke n. Itu aja ya, sampai suku ke n. Biar gampang. Nah, terus sekarang kita cari batas atas untuk sisa atau galat ya. Oke. Tadi rumus suku sisa atau galat dari deret Taylor atau Maclaurin bentuknya kan gimana? Rn sama dengan turunan ke n tambah 1 ya. Turunan ke n tambah 1 di suatu titik C dibagi n tambah 1 faktorial dikali X min A pangkat n tambah 1. Begitu ya rumusnya. Sebentar, mungkin saya copy saja ya untuk memastikan. Nah, ini. Udah sama ya? Oh, kurang X-nya. Ini Rn. Oke, seperti ini ya. Nah, tadi kan ditanyakannya di soal apa? Tentukan suatu batas yang baik bagi mutlak R4 0,2. Oke, berarti kalau R4 0,2 gimana? Yang jadi N adalah 4 ya. Oke, yang jadi N adalah 4, berarti rumusnya adalah turunan ke 4 tambah 1 di suatu titik C dibagi 4 tambah 1 faktorial. Nah, dikalikan apa? Yang jadi X itu adalah 0,2. Yang jadi A itu adalah 0. Kenapa 0? Karena dia deret Maclaurin tadi ya. Deret Maclaurin itu kan A-nya 0. Ya kan? Oke. Dipangkatkan berapa? 4 tambah 1 ya. Oke. Berarti ini kalau disederhanakan gimana? Turunan kelima di titik C ya.
dibagi 5 faktorial dikalikan 0,2 pangkat 5. Gitu ya. Dan ini dimutlak ya teman-teman ya. Oke, ini dimutlak. Oke. Nah, sebenarnya kita mau mencari kira-kira kalau misalkan kita melakukan perkiraan seperti ini atau aproksimasi seperti ini, kira-kira errornya itu paling besar berapa gitu, kurang lebih ya. Oke. Nah, sekarang kita ternyata membutuhkan nilai turunan kelima, tapi di titik C. Oke. Ingat C-nya. C-nya itu apa? Di antara X dan A. Berarti di sini C-nya di antara berapa, teman-teman? 0,2 dan 0. Oke. Berarti ini untuk C di antara yang jadi X itu adalah 0,2 dan yang jadi A itu adalah 0 ya. Jadi C-nya di antara 0,2 dan 0. Atau ya C-nya di antara 0 dan 0,2 seperti ini ya. Oke. Nah, di sini kita butuh nilai turunan kelima dari F. Berapa turunan kelimanya? Coba, tadi turunan keempatnya kan 1. cos X. Berarti turunan Nol, kelimanya Pak. 0, Pak. Nol. secara umum, turunan kelimanya apa? Sin X. Min sin Sin X. ya. Min sin X. Min sin atau sin? Min. Min ya. Oke. Min sin X. Oke. Oke, berarti kalau turunan kelima di titik C, ya dia akan sama dengan min sin C ya. Oke. Per 5 faktorial 0,2 pangkat 5. Oke. Dan berdasarkan sifat nilai mutlak, eh, yang bagian 5 faktorial itu pasti positif ya. Dan 0,2 pangkat 5 itu juga positif. Sehingga kalau dimutlak, ya sama saja mutlaknya bisa hilang ya, karena dia pasti positif. Oke, berarti ini akan sama dengan 0,2 pangkat 5 dibagi 5 faktorial, dikalikan belakangnya mutlak dari min sin C. Oke. Nah, sekarang kita lakukan aproksimasi ya, teman-teman ya. Kita tahu bahwa nilai sin itu dari berapa sampai berapa? 0 sampai 1. Ya, jadi untuk semua C ya, nilai sin itu pasti dari min 1 sampai Oh, 1, min benar 1. nggak? Ya, benar-benar. Sehingga akibatnya apa? Kalau dimutlakat, dia pasti kurang dari berapa? 1. Kurang dari 1. Oke, seperti itu. Nah, maka ini akan bentuk yang atas ini, dia pasti akan kurang dari 0,2 pangkat 5 dibagi 5 faktorial dikali 1 ya. Kenapa? Karena mutlak dari yang ini, mutlak dari sin, itu pasti kurang dari 1. Gitu ya. Oke. Nah, sehingga kita peroleh batas atas untuk si ini mutlak dari R4 0,2, yaitu yang ini. Kita bisa ambil bentuk yang terakhir ini ya. Jadi, sehingga diperoleh mutlak dari R4 0,2 itu pasti kurang dari
0,2 pangkat 5 per 5 faktorial. Gitu ya. Dan yang ini merupakan batas atas untuk errornya atau sisanya atau galatnya ya. Batas atas galat atau sisa ya. Oke. Oke ya. Jadi ketika teman-teman menaksir atau memperkirakan nilai cos 0,2 dengan menggunakan polinom ini, ya dengan menghitung ini, itu tingkat kesalahannya itu nggak akan lebih dari ini gitu. Nggak akan lebih dari 0,2 pangkat 5 dibagi 5 faktorial gitu. Kurang lebih artinya seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, boleh dijelasin ulang nggak Pak yang bagian itu kan mutlak min sin cek itu kok dia bisa ujung-ujungnya dia sisa satu gitu. Oke. Eh, Oke, ini mungkin ada satu step yang ke skip ya. Biar lebih detail, saya tambahkan satu step lagi deh. Oke. Kalau atasnya, penurunan atasnya udah apa enggak ini? Aman Pak. Aman ya. Tinggal kenapa ini ya? Oke, sebenarnya mutlak dari sesuatu yang diminuskan itu kan sama aja kayak mutlak dari sin C itu sendiri, benar nggak? Oke. Kalau saya punya Iya. mutlak dari min 5, kan sama aja kayak mutlak dari 5, gitu. Ya, nilainya 5. Oke, begitu juga kalau mutlak minus sin C. Itu nilainya akan sama dengan mutlak sin C ya. Oke, nah ini depannya sama dengan yang atas. Nah, sekarang kita akan menaksir kira-kira mutlak dari sin C itu paling besar berapa gitu nilainya. Mutlak dari sin C itu paling besar berapa. Oke, nah kita tahu di sini ya, nilai dari sinus suatu sudut itu besarnya kan di antara min 1 sampai 1. Oke ya, sehingga berdasarkan sifat nilai mutlak, kalau misalkan kita punya X yang di antara min A dan A, itu ya, ini sifat nilai mutlak, maka ini kan setara dengan mutlak dari X kurang dari A. Oke. Nah, kalau misalkan si X-nya ini saya ganti dengan sin C, maka akan berlaku hal yang sama. Gitu. Mutlak sin C pasti kurang dari 1. Gitu ya. Kebayang nggak? Sehingga di sini eh, Baik Pak. bentuk yang atas itu pasti kurang dari yang bawah. Kenapa? Karena mutlak dari sin C itu kurang dari 1 ya. Kita perolehnya dari yang sebelah kanan tadi. Gitu. Oke, jadi kita lakukan semacam aproksimasi ya di sini ya. Kira-kira nilai mutlak sin C itu paling besar berapa gitu. Ternyata paling besar ya 1, menurut sifat nilai mutlak ya. Oke, oke, sampai sini paham nggak? Paham Pak. Oke, sip. Oke, yang lain ada pertanyaan?
Aman? Aman, Pak. Oke. Sebentar.